Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca dari Kisah Para Rasul 3 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Demikian Kisah Para Rasul 3 ayat 4-5. Judul renungan kita, menatap dengan hati. Menatap dengan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah bait Allah adalah peristiwa yang menakjubkan banyak orang. Karena setiap hari banyak orang datang beribadah di tempat itu, sehingga mereka tahu bahwa orang itu lumpuh sejak lahir dan selalu meminta sedekah di sana. Namun sikap orang banyak dan sikap Petrus terhadap orang lumpuh itu sangat berbeda. Jika orang banyak menatapnya sambil lewat, Petrus menatapnya dengan hati. Orang banyak melihat bahwa orang lumpuh itu perlu sedekah, perlu uang. Petrus melihat bahwa orang lumpuh itu membutuhkan kesembuhan. Orang banyak melihat dia secara lahiriah, tetapi Petrus melihat jauh ke dalam hatinya, sehingga ia menyatakan kuasa dan kasih Kristus kepadanya. Jika orang banyak memberikan sedikit uang, Petrus memberikan apa yang dimilikinya yang paling berharga. Perhatikan dalam ayat yang ke-6. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus memberikan apa yang dipunyai. Dia tidak punya emas dan perak, tetapi dia memiliki Kristus. Dia memiliki iman kepada Kristus. Maka dia berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan kuasa Kristus, Petrus menyembuhkan orang itu. Dengan kasih Kristus yang memenuhi hatinya, Petrus membawa orang lumpuh itu datang dan memuji Allah. Orang itu disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas segala sakit penyakit, yang berkuasa atas segala kelumpuhannya. Saudara, bagaimana dengan kita? Banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan cinta kasih dari Tuhan. Mereka membutuhkan kehadiran Tuhan. Mereka membutuhkan sentuhan dari kita. Kita dapat menolong mereka apabila kita menatap mereka dengan hati kita. Hati menggerakkan kita untuk bersimpati dan berempati, atau turut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang menderita. Hati menggerakkan kita untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan yang kita miliki kepada sesama. Baik itu melalui doa-doa kita, melalui perhatian dan cinta kasih kita, melalui apa yang bisa kita berikan. Apapun yang dapat kita lakukan, Tuhan akan memberkati sehingga orang lain dapat mengalami kesembuhan, dapat mengalami lawatan Tuhan oleh pelayanan yang penuh dengan cinta kasih. Dan di sana kemuliaan Tuhan pun dinyatakan. Jadi apa yang ada padamu? Apa yang ada pada kita? Apa yang bisa kita berikan untuk kebaikan orang lain, untuk kesembuhan orang lain? Berikanlah. Jangan tahan-tahan. Jangan hanya berkata, "Kasihan ya, kasihan orang itu." Tetapi kasihilah dengan hati yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, mungkin seperti Petrus berkata, kita tidak punya emas dan perak. Kita tidak punya banyak uang, deposito. Tetapi paling tidak, kita punya iman. Kita bisa berdoa, memohon anugerah Tuhan,
memohon pertolongan Tuhan bagi sesama kita, bagi saudara kita yang membutuhkan pertolongan, bagi saudara kita yang hidup di dalam berbagai penderitaan, hidup di dalam berbagai kesulitan. Kiranya seperti Petrus, kita pun bisa menatap orang lain, menatap dengan hati, dan di sana kita boleh menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kita menjadi alat di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman kami dan memberikan kami kasih-Mu untuk bisa mengasihi sesama. Seperti Petrus yang menatap dengan hati, memberikan pertolongan kepada orang yang sungguh-sungguh lumpuh, bukan hanya secara fisik, tapi terutama secara rohani. Sehingga melalui pemberitaan, melalui kasih Tuhan, orang itu boleh mengalami kesembuhan, baik fisik maupun secara rohani. Tuhan terus memakai kami menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan kasih Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita berkat bagi sesama. Shalom.